Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama seluruh aparatur sipil negara bersatu di dalam iman lewat ibadat yang dilaksanakan di Gedung Lamber Jitmau, Kota Sorong pada Jumat 7 Maret 2025. Ibadah ini tentunya bagian penting untuk mengutamakan Tuhan dalam seluruh gerak kehidupan aparatur dalam menjalankan tugas negara. Ini senantiasa terus ditekankan gubernur definitif itu kepada seluruh aparatur negara di lingkungan pemerintah provinsi supaya senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas. Dalam semua tindakan, karakter hidup kita, pelayanan, saya minta kita harus tunjukkan bahwa kita beda dengan saudara-saudara yang lain. Belum ada kata terlambat. Kalau hari ini engkau dengan saya masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Maksud Tuhan itu hanya supaya kita ini harus lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ada kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk sesama kita yang lain. Jadi kita anggap saja hari ini hari terakhir yang kita hidup begitu. Maka seluruh hidup kita harus kita persembahkan yang terbaik. Karena sebentar kita tidak ada. Kalau sudah tidak ada, selagi hari masih siang. Kalau sudah gelap, kita sudah bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi anda ini Tuhan izinkan ada dalam berbagai tanggung jawab yang ada, kamu harus memiliki prinsip-prinsip iman orang Kristiani. Harus mengasihi semua, merangkul semua, harus terbuka, harus mampu membedakan mana hakku dan mana hak orang lain. Ini harus dikerjakan. Saya kalau Bapak Ibu ikut saya punya kampanye, saya bilang begini, kita mau kumpul banyak dulu bikin apa? Ini cacing sudah tunggu kita di situ. Sebentar pergi ya sudah selesai juga. Jadi saya hanya ingin mau bilang untuk kita harus beda dengan yang lain. Tidak usah namrat atau karena mamunuh pada itu sudah pokok barang mamunuh itu sudah. Dong punya lagi dong kerja sih sudah. Kita yang sudah ikut Tuhan ya sudah harus tertib dalam seluruh hidup kita. Sikap, tutur kata, tindakan, perbuatan itu harus kita kerjakan. Jadi ini saja yang menjadi pendekaran. Jadi kita ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah begitu, tapi harus ada penguatan. Dan kita harus bilang saya harus beda dengan yang lain. Namanya ya bisa campur-campur sedikit, tapi karena kebanyakan ini yang meprat jadi. Nanti kamu bantu terjemahkan ke teman-teman yang di samping kiri kanan. Jadi kita fokus. Jadi ini sudah jadi mampu untuk membedakan hak kita dengan hak orang lain. Terus yang paling penting itu ingat, kita semua ini datang dari satu sumber yang sama, Tuhan, yang menjadikan kita semua seperti ini. Maka wajib hukumnya kita harus menghormati semua orang, karena dia adalah ciptanya paling mulia. Ya, kalau kau marah dia berarti kau marah dirimu sendiri. Kau dendam dia berarti kau dendam. Kau bermusuhan, kau rencana jahat sama dia berarti kau berencana jahat sama dirimu sendiri. Karena kita datang dari satu sumber yang sama.
dan kita juga akan pergi. Cacing sudah tunggu di situ. Tidak ada yang kekal. Kalau orang bilang, ya ini kumpul banyak hidup tidak masuk neraka, kita juga semua berjuang untuk itu. Caranya, tapi yang kedua, Bapak Ibu harus sadar bahwa kita yang ada di ruangan ini adalah mendapat kasih karunia dari Tuhan, dari saudara-saudara kita. Mereka juga mendapatkan kasih karunia, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita lebih spesial, lebih istimewa. Dalam tanggung jawab yang ada, maka tugas yang diterima ini harus dikembalikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap mereka yang benar-benar membutuhkan sentuhan dan lawatan dari kita yang ada. Saya harap itu menjadi komitmen kita bersama. Saya akan terus bicara tentang ini. Kamu mau dengar tidak, mau suka tidak, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya dari hati saya. Jadi saya tidak putar-putar, tidak. Dari ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita awali dengan ibadah ini dengan tujuan kita sendiri, supaya kita nanti saya ada waktu saya akan kumpul pimpinan orang Kristen, kita harus bicara, yang lain kita harus bicara. Saya akan datang ke semua OPD, saya kumpul semua staf, duduk sama-sama, kita akan bicara terbuka di situ staf semua, supaya barang-barang yang ada di situ itu milik rakyat dan kita kelola sama-sama begitu. Jadi tidak milik satu orang. Jadi minta maaf ya. Dan itu yang saya kerjakan selama ini. Saya ini termasuk salah satu anak Papua yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi saya 10 tahun sudah jadi kerja, 10 tahun sudah jadi sekda. Dan semua jabatan ini saya sudah pernah lalui. Bupati 2 periode. Ya tapi begitu-begitu saja. Karena untuk apa? Jabatan ini amanah, titipan dari Tuhan. Ya kita tidak boleh membatasi. Apalagi dari kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, maka tugasnya harus menyapa rakyat setiap saat. Tidak boleh membatasi. Dan itu yang akan nanti kita kerjakan. Mau izin teman-teman di protokoler juga begitu. Jadi ya saya mungkin agenda-agenda tertentu saja yang teman-teman ya atur sesuai dengan itu. Tapi kehidupan saya harus kembali beraktivitas dengan masyarakat, dengan yang lain itu memang harus kita kerjakan. Maksud kami karena memang rakyat yang pilih, jadi kewajiban kami harus mau kasih barang kah tidak kah, kami harus sapa mereka, kami harus dengar dari mereka, kita harus cerita dengan mereka. Nah itu memang harus kita kerjakan. Kalau teman-teman kan ya kamu tidak berkewajiban melakukan itu juga tidak ada masalah. Tapi kami yang langsung rakyat, jadi wajib hukumnya juga harus memberi ruang yang secukupnya untuk mereka juga bisa berakses komunikasi dengan kita, sehingga kalau kita jalan ada masyarakat yang taruh jualan di jalan atau di mana kita ya, sehingga lihat apa begitu hal yang lumrah, dan itu yang selama ini kita kerjakan. Jadi nah ini menjadi perhatian kita. Satu saya ya 2 hari saya pusing juga begitu kalau jadi membatasi ruang gerak saya itu bisa begitu. Dan mohon izin, jadi nanti kita bisa lihat, sehingga mungkin acara-acara yang bagaimana yang harus perlu teman-teman, acara yang bagaimana yang beri keluasan untuk saya untuk bisa menyapa masyarakat dan lain sebagainya. Tapi saya ingin untuk kita yang orang Kristen ya, harus ya, orang bilang begini, minta maaf Pak hamba,
Katanya kasih itu menutup semua hal. Ya toh? Yesus mati itu karena kasih. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia tidak mungkin mau mati. Ya toh? Ya kasih itu bukan untuk memberikan barang. Kita memberikan barang, kita juga mau dapat dari mana? Kita juga terbatas, tapi senyum, sapa, kamu lewat tuh jangan mobil pun kaca naik gelap tutup, tidak boleh buka. Sapa masyarakat situ, lihat mobil perlu singgah, jangan kaca tutup, tidak boleh. Oke? Karena kita sendiri dari saya harus berani bicara. Makanya kita harus belajar dari Yesus. Karena kita ini sudah milik Yesus. Kita sudah anak-anaknya, muridnya. Harusnya murid itu lebih pintar dari gurunya, begitu loh. Tapi kan kita tidak mungkin mau melampaui Tuhan. Kita masih ada di dunia juga tidak mungkin sesempurna. Tapi kita usahakan apa yang bisa kita kerjakan, kita jalani. Dan ini semua lakukan untuk mengalir. Jangan dipikir ini beban. Tidak boleh kalau pikir beban, kamu akan susah. Kamu hidup ini orang sudah punya mobil semua, punya barang semua. Kami yang hidup di orang-orang yang tidak punya apa-apa semua, ya kita hidup dengan mereka. Kita nikmati. Dan saya yakin masyarakat kita mungkin tidak terlalu banyak menuntut dari kita. Kita sapa mereka, mereka sudah bahagianya luar biasa. Apalagi Ibu Kepala Dinas bisa singgah, wah luar biasa. Pak Kepala Dinas, begitu itu sudah luar biasa. Apalagi Bupati atau Gubernur, sehingga itu sudah luar biasa. Saya di jalan ke Membran itu sepanjang jalan itu, wah itu saya masyarakat semua tuh. Kalau saya masih kurang, tapi kalau saya istri yang datang semua, karena selalu singgah menyapa orang bukan karena mau maju gubernur, dan itu sejak sudah jauh hari kita sudah kerjakan itu. Kebetulan kita ada sedikit lebih dari, dan kapan kita berbagi. Ya kamu juga harus teladan Yesus ini juga menjadi bagian ini. Itu sebabnya kamu tuh kalau apel datang harus tepat waktu. Oke? Kalau jam rapat datang harus tepat waktu. Ketemu orang harus duluan buka gigi. Sapa orang. Jangan tunggu orang sapa dulu baru ya selamat pagi. Tidak boleh. Kita harus duluan. Karena ini kehidupan. Jadi pasnya tidak begitu. Jadi jangan tunggu orang hormat dulu baru. Tidak boleh, harus datang itu sama orang. Tukang sapu yang ada kapan datang. Orang itu ada baru orang datang kantor ini percuma. Berarti ya pasnya bagus. Tapi kalau kantor kotor apa ya, jadi tukang sapu juga penting. Kita sudah dibagi tugas, Tuhan kasih berkat kita sudah sesuai dengan hanya kita saja selalu menginginkannya lebih dari itu. Mohon izin, jadi itu tambahan sedikit. Kita akan terus setiap bulan, awal bulan kita akan ibadah. Kita akan ibadah supaya firman begitu mengingatkan kita sedikit supaya kita bisa, kalau belum masuk jurang masih bisa tarik langkah lagi kembali begitu. Ya atau Pak Alvaris kemana? Jangan sampai masuk jurang sudah di ICU baru Tuhan. Ini begitu ya. Jadi kamu tadi saya datang lihat mobil banyak, wah luar biasa. Berarti pegawai di sini semua sudah punya mobil. Oke. Ya, kalau sudah punya mobil semua maka wajib kalau di kantor itu jalan kami itu buka
kaca begitu supaya lihat masyarakat di jalan ke begitu. Kalau ada yang perlu dibantu saat itu bisa dibantu. Bantu itu yang bisa sakit itu bawa ke rumah sakit kah. Jangan lewat di jalan ada yang begitu lewat saja, tidak boleh. Kalau mobil masih kosong bisa begitu. Nah, dengar ya, terutama yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Semua kita dapat kasih karunia, tapi ada beda-beda sedikit. Jadi beda itu Tuhan yang tentukan. Tuhan kenal kita berhati, Tuhan kasih tanggung jawab itu dengan tujuan untuk bisa menolong yang lain, bantu yang lain. Yang hafsau, ponotsau itu penting. Kita semua ini punya tujuan itu Papua Barat Daya lebih baik. Jadi orang dengar, kita orang satu itu kecuali orang sudah punya pikiran satu, tujuan satu, hatinya satu, baru bisa bersatu. Jadi tidak bisa dibolak-balik begitu. Jadi hafsau bonotsau itu yang menjadi utama. Kalau itu yang terpatri dalam hati kita, maka kesatuan itu buah dari hafsau bonotsau, bersatu baru kuat. Jadi begitu. Jadi sudah tidak ada lagi kita kuat karena kita bersatu tidak ada. Nah, hafsau bonotsau. Kita harus angkat dari bahasa lokal yang ada di sini. Oke? Jadi begitu Pak Sekda, ya. Itu sudah pergi. Hari ini kita harus memulai yang baru, sesuatu yang baru. Tapi kita tetap menghormati semua yang telah dilakukan. Yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik. Jadi hafsau bonotsau itu sumber pertama itu Alkitab. Sumber kedua itu diangkat dari macam kami di Merauke, Isakot Bekai, Isakot Kai. Kami di Papua Selatan lah. Kami di Asmat ya, Jasa Menam Abjamar. Kami karena dayung perahu, jadi Jasa Menam Abjamar keluarnya berjalan penuh keseimbangan. Karena di perahu jadi kalau seimbang baru bisa perahu. Kalau ini bisa. Jadi kearifan ini kita harus angkat begitu. Jadi, tapi sumbernya itu kalau bersatu itu, kecuali kalau sudah ada punya tujuan yang sama. Orang yang punya tujuan berbeda tidak mungkin dia mau bersatu. Hati satu, komitmen satu, tujuan satu, baru kita bisa kuat. Oke. Jadi kemarin saya sudah singgung sedikit dan hari ini saya sudah sampaikan begitu. Jadi dalam semua kamu yang dapat tugas dari gubernur kemana-mana tidak boleh sebut kata itu lagi. Oke? Sebutin hafsau bonotsau. Setuju ya Pak Sekda? Oke. Karena itu lahir pertama sumbernya Alkitab. Kedua dari bahasa kita di Dombera ini. Itu sementara begitu yang lain nanti hari Senin kita lanjutkan. Hari Senin kita apel ya. Jadi saya datang untuk kamu ini sudah lengkap, saya sudah lihat muka semua. Harap begitu kita harus memberi contoh untuk teman-teman yang lain. Jangan kita kalah dari mereka.
pengakuan atau nama, biar dia punya apakah kamu tidak usah, karena itu tidak dibawa ke sana. Yang penting kamu masih hidup, bernafas, kita bisa berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita begitu. Jadi begitu. Alkitab bilang nama baik lebih penting daripada nanti dilanjutkan oleh Pak hamba saya. Itu kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pulang sudah istirahat. Hari Senin kita ketemu. Saya besok pergi buka puasa sana, jadi kalau yang menyesuaikan silakan, tapi tidak wajib. Dengar ya, boleh pergi tapi tidak wajib. Tapi yang wajib itu yang melekat dengan perjalanan saya. Gitu. Ya, ini karena kita pergi buka puasa, jadi ke Sebampol itu wajib. Ya toh? Biro umum itu wajib. Ya. Pak Sekda juga bisa. Wajib tidak juga bisa. Tapi wajiblah. Dengan teman-teman yang lain silakan. Kalau menyesuaikan silakan. Yang penting itu damai. Karena damai dari hatilah terpancar. Damai itu, jadi kita lakukan semua ini tidak boleh berpura-pura, tidak boleh asal supaya orang senang, orang itu tidak boleh. Harus damai sehingga kita tidak punya beban dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.